Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia ekonomi, khususnya lagi tentang dunia usaha dan dunia industri. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan secara spesifik membahas tentang pendapatan. Yang mana pendapatan ini merupakan suatu hasil dari kegiatan penjualan barang ataupun jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu, dan masih ditambah dengan bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan oleh pihak lain, kemudian juga ada dari dividen maupun royalti. Itu adalah pendapatan yang memang itu menjadi salah satu titik tumpu didirikannya suatu unit usaha ataupun perusahaan. Nah, di dalam dunia ekonomi ada beberapa jenis pendapatan, yang mana yang pertama itu adalah pendapatan operasional. Yang mana pendapatan operasional ini merupakan suatu hasil yang didapatkan secara langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional ini terdiri dari dua golongan, yaitu pendapatan bersih dan yang kedua adalah pendapatan kotor. Ini adalah jenis pendapatan yang pertama, pendapatan operasional. Kemudian jenis yang kedua yaitu pendapatan bersih, yang mana pendapatan bersih ini merupakan suatu pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang ataupun jasa setelah dikurangi dengan faktor return barang dan potongan penjualan. Ini jenis pendapatan yang kedua. Kemudian jenis pendapatan yang ketiga yaitu pendapatan kotor, yang mana pendapatan kotor ini merupakan pendapatan dari nilai asli dan faktor penjualan sebelum dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu pendapatan non operasional, yang mana pendapatan non operasional ini merupakan suatu pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non operasional ini juga terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama adalah dari hasil sewa dan yang kedua adalah pendapatan dari bunga. Itu adalah jenis pendapatan yang keempat, pendapatan non operasional. Kemudian yang kelima itu ada jenis pendapatan dari hasil sewa, yang mana hasil sewa ini merupakan suatu hasil yang didapatkan setelah menyewakan suatu
objek. Misalnya saja menyewakan properti atau menyewakan kendaraan. Nah, ini masuk dalam pendapatan dari hasil sewa. Kemudian yang keenam itu pendapatan dari bunga. Yang mana bunga ini merupakan suatu hasil yang didapatkan setelah meminjamkan uang kepada pihak lain. Itulah beberapa jenis pendapatan. Kemudian selanjutnya, selain ada jenis-jenis dari pendapatan itu, ada juga yang namanya sumber-sumber pendapatan. Nah, sumber-sumber pendapatan ini ada dari banyak faktor yang bisa menjadi sumbernya. Yang pertama, pendapatan dari gaji ataupun upah. Yang mana gaji ataupun upah ini merupakan pendapatan seseorang yang didapatkan setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu. Biasanya itu dalam rentang waktu 1 bulan. Walaupun ada kalanya gaji ataupun upah itu oleh pemberi kerja itu dibayarkan per hari. Atau ada pula yang memberikan gaji ataupun upah itu per 1 minggu. Ini juga ada. Itu adalah sumber pendapatan yang pertama, gaji ataupun upah. Kemudian yang kedua, pendapatan juga bisa berasal dari usaha sendiri. Yang mana usaha sendiri ini merupakan suatu pendapatan dari total penjualan barang ataupun jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Misalnya pendapatan dari hasil berjualan pada suatu toko ataupun gerai. Nah, ini juga termasuk pendapatan dari usaha sendiri. Kemudian sumber pendapatan yang berikutnya, yang ketiga, itu juga bisa dari pendapatan lain. Yang mana pendapatan lain ini biasanya didapatkan dari luar gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain ini didapatkan tanpa adanya kegiatan usaha seperti menyewakan properti atau hasil dari suatu aktivitas investasi. Itu tadi beberapa sumber pendapatan. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengenal tentang jenis-jenis konsep pendapatan dalam suatu perusahaan. Di mana untuk jenis-jenis konsep pendapatan di dalam suatu perusahaan ini ada banyak ragamnya. Paling tidak itu ada 2 jenis konsep. Yaitu yang pertama, itu konsep pendapatan inflow of net asset. Di mana konsep inflow of net asset ini lebih banyak fokus pada inflow yang merupakan arus masuk kas perusahaan.
Konsep ini sangat mempengaruhi penambahan aset atau aktiva tetap dan akan menyebabkan berkurangnya hutang perusahaan. Ini adalah konsep pendapatan pertama, inflow of net asset. Kemudian konsep pendapatan dalam perusahaan yang kedua yaitu konsep outflow of yang namanya good service. Di mana konsep outflow of good service ini lebih banyak fokus pada arus kas keluar atau outflow dengan terjualnya barang ataupun jasa, sehingga ini akan dapat memenuhi kebutuhan pasar ataupun konsumen. Konsep pendapatan outflow of good service ini juga sangat bermanfaat atau berguna untuk meningkatkan loyalitas konsumen ataupun pelanggan terhadap perusahaan. Ini adalah dua jenis konsep pendapatan dalam perusahaan. Inflow of net asset dan yang kedua outflow of good service. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik dari pendapatan dalam perusahaan. Karakteristik itu yang pertama adalah karakteristik tentang sumber pendapatan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah karakter tentang jumlah pendapatan dalam rupiah serta proses perbandingannya. Dan yang ketiga adalah karakteristik yang berkaitan dengan berbagai kegiatan serta produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini adalah 3 karakteristik pendapatan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya pendapatan itu pun ada kalanya untuk diukur. Nah, di dalam pengukuran pendapatan ini, pendapatan itu sendiri dapat diukur dengan nilai tukar atau istilah ekonominya adalah exchange value dari suatu barang ataupun jasa. Nilai tukar tersebut juga dapat diukur dari cash equivalent atau present value yang diharapkan dapat diterima melalui berbagai tagihan yang masuk. Ini adalah pengukuran pendapatan yang merupakan salah satu pengukuran terbaik. Kemudian di dalam aktivitas bisnis juga ada beberapa kriteria, terutama kriteria pengakuan atas pendapatan. Yang mana kriteria atas pengakuan dari pendapatan itu? Yang pertama adalah pengakuan ketika terjadi penjualan. Yang mana pengakuan ketika penjualan ini merupakan suatu pendapatan yang diakui dalam kondisi langsung, di mana terjadi proses penerimaan barang ataupun jasa kepada konsumen. Itu yang pertama. Kemudian pengakuan pendapatan yang kedua, yaitu pengakuan sebelum penyerahan.
yang mana pengakuan sebelum penyerahan ini berlangsung selama proses produksi berjalan atau setelah selesai produksi. Hal ini dapat kita ambilkan contohnya dalam sistem purchase order ataupun purchase requisition dalam bidang-bidang yang umumnya dalam bidang manufaktur dan retail. Itu adalah pengakuan pendapatan yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan setelah penyerahan, yang mana pengakuan setelah penyerahan ini merupakan konsep pendapatan baru diakui setelah diterimanya uang pembayaran sebagai hasil dari transaksi yang terjadi. Itu adalah ketiga. Kemudian yang keempat yaitu pengakuan atas suatu transaksi khusus, di mana pengakuan pendapatan dari pengakuan atas suatu transaksi khusus ini dapat kita ambilkan contoh manakala terjadi penjualan waralaba ataupun franchise dan barang konsinyasi. Itulah beberapa kriteria yang disebut dalam kriteria pengakuan pendapatan. Nah, setelah kita membahas tentang pendapatan dari banyak sisi tadi, mungkin muncul suatu pertanyaan klasik, di mana pertanyaan itu adalah apa yang menjadi perbedaan antara pendapatan dengan penghasilan. Karena pada dasarnya antara pendapatan dan penghasilan itu berbeda. Perbedaannya adalah bahwa pendapatan itu seringkali bersifat jangka pendek. Sementara untuk penghasilan itu lebih bersifat jangka panjang. Pendapatan itu memiliki kecenderungan untuk dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada situasi keuangan dari individu ataupun suatu perusahaan. Sebagai contoh, pendapatan seseorang akan meningkat manakala mereka mendapatkan kenaikan gaji atau mendapatkan sumber pendapatan baru. Nah, itu adalah pendapatan. Sedangkan penghasilan itu lebih berkaitan dengan kestabilan dan kemampuan seseorang ataupun perusahaan untuk menghasilkan kelebihan setelah mencukupi kebutuhan dasar mereka. Penghasilan ini dapat meningkat jika terdapat berbagai upaya untuk mengelola keuangan dengan baik dan bijak, serta meningkatkan pemasukan ataupun mengurangi pengeluaran yang tidak ataupun kurang perlu. Inilah yang menjadi sisi-sisi perbedaan krusial antara pendapatan dengan penghasilan. Kadangkala orang awam masih menganggap bahwa
pendapatan dan penghasilan itu sama. Namun sejatinya kedua jenis tadi, baik itu pendapatan maupun penghasilan, ternyata berbeda. Demikian pembahasan singkat kita tentang pendapatan ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.